Baiklah, selanjutnya analisis kolerasi. Nah, apa sih itu analisis kolerasi? Nah, dalam ilmu statistik, istilah korelasi berarti hubungan antar dua variabel atau lebih. Nah, hubungan antar dua variabel dikenal dengan istilah bivariate correlation, sedangkan hubungan antar lebih dari dua variabel disebut multivariate correlation. Nah, jadi pada intinya korelasi ini adalah hubungan. Nah, untuk lebih memahami tentang analisis kolerasi, ayo kita tonton langkah-langkahnya. Nah, langsung saja kita masuk ke analisis kolerasi. Nah, sebelum kita masuk ke langkah-langkah SPSS, pastikan dulu kita mempunyai data untuk menganalisis kolerasi. Nah, kita akan menganalisis hubungan antara motivasi dan prestasi belajar. Adapun ini respondennya ada 10, ini data nilai motivasi, ini data nilai prestasi belajarnya. Langsung saja kita masuk ke data SPSS. Nah, kita buka BM SPSS. Nah, setelah itu kita klik variable view. Pada kolom name kita tulis res atau singkatan dari responden. Pada kolom name berikutnya kita tulis motivasi. Nah, selanjutnya kita tulis prestasi, kita ketik prestasi ya. Tinggal prestasi. Terus pada desimal kita ganti angkanya 0 semua. Pada kolom label ini kita tulis dengan responden. Terus pada kolom motivasi kita tulis dengan motivasi. Pada kolom prestasi kita tulis dengan prestasi belajar. Nah, setelah itu pada kolom measure kita pada responden kita klik nominal, pada motivasi dan prestasi kita klik ordinal. Nah, setelah itu kita langsung ke data view. Nah, di sini kita kembali ke Excel, kita copy data, semua data mulai responden sampai prestasi belajar. Kita copy. Setelah kita copy, kita kembali ke BMS PSS dan kita paste. Nah, seperti ini. Setelah kita paste, kita klik analyze, kita klik correlate. Mana dia correlate? Ini dia correlate. Setelah itu bivariate. Nah, jadi kita pindahkan motivasi dan prestasi belajar ke variabel. Nah, setelah kita pindahkan, pastikan person to silent dan like significant correlation-nya bercentang maksudnya. Terus kita ketik option. Nah, kita pastikan means and standard deviation-nya kita centang. Terus exclude cases pairwise. Nah, ini juga bercentang. Terus kita klik continue. Dan oke. Nah, inilah hasilnya descriptive, statistik, dan correlation. Nah, ini hubungannya. Jadi, dapat kita analisis. Tabel deskriptif di atas. Tabel deskriptif ini, dari tabel ini menunjukkan bahwa respondennya ada 10. Dan rata-rata motivasi responden adalah 30,00,
Dari motivasi dan prestasi belajar respondennya 40,00. Nah, kita menafsirkan angka correlation. Maka korelasi antar variabel motivasi dan prestasi belajar menunjukkan angka sebesar 0,422. Nah, angka ini menunjukkan adanya korelasi yang sedang atau cukup dan searah. Berarti, jika variabel motivasi tinggi, maka variabel prestasi belajar juga akan tinggi. Nah, kita harus mengetahui ketentuan pengambilan keputusan korelasi. Nah, adapun menentukan signifikansi hasil korelasi, yang pertama yaitu menentukan hipotesis dan keputusannya. Nah, HA terdapat hubungan yang signifikan antara motivasi dengan prestasi belajar. Kalau HO itu tidak terdapat hubungan. Nah, jika probabilitas antara signifikan signya kurang dari 0,05, maka CO2-nya yaitu signifikan. Kalau lebih dari 0,05 berarti tidak signifikan. Begitu juga dengan motivasi dan prestasi. Intinya, kalau signya ini kurang dari 0,05 maka HO ditolak dan HA diterima. Jika signya ini lebih dari 0,05 itu berarti HO-nya diterima dan HO-nya ditolak. Nah, coba kita lihat di sini signya. Pada probabilitas dari hasil perhitungan itu sebesar 0,225. Nah, berarti ini akan lebih besar dari 0,05. Jadi HO-nya diterima dan HA-nya ditolak. Artinya tidak terdapat hubungan yang signifikan antara motivasi dengan prestasi belajar. Nah,